Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tirza Nesti di acara podcast mengenai perencanaan dan pengembangan kurikulum. Nah, hari ini adalah acara podcast kita yang kedua kalinya mengenai topik Where to. Dan saya masih ditemani dengan guru-guru hebat dari ibu-ibu PPG calon guru Universitas Bung Hatta. Yang pertama ada Ibu Sifatullah Hamid. Halo Ibu Sifatullah. Halo Ibu Tirza. Dan kedua ada Ibu Siska Otariza. Hai Ibu Tirza. Yang ketiga ada Ibu Rika Rahmi. Halo Ibu Tilza. Dan yang terakhir ada Ibu Ulya Syarifatul Hayanis. Halo Ibu Tirza. Oke, terima kasih banyak semuanya. Nah, fokus kita pada hari ini yaitu mengenai literatur yang terkait dengan podcast. Yang pertama itu mengenai where is going and why. Nah, untuk pertanyaan kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu Sifatullah terlebih dahulu. Ibu Sifatullah Hamid, kemana arah pembelajaran ini dan kenapa? Ya, terima kasih kepada Ibu Tirza yang memberikan saya pertanyaan mengenai where is it going and why. Yang berarti kemana arah tujuan pembelajaran dan mengapa. Nah, ini telah disampaikan pada podcast sebelumnya, di mana contohnya pada pembelajaran Pendidikan Pancasila yang pernah dilakukan saat PL itu mengenai materi elemen pendidikan tembika. Nah, di mana contoh tujuan pelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, dilihat dari tujuan pelajaran ini, berarti ini termasuk ke dalam C4 dalam taksonomi Bloom. Nah, berdasarkan dari artikel Muhammad Afif Marta tahun 2025 dalam artikelnya yang berjudul Konsep Taksonomi Bloom dalam Desain Pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi itu termasuk kepada C4, yaitu menganalisis. Nah, di mana dari tujuan ini peserta didik itu dituntut dalam menganalisis apa sih faktor-faktor dari penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat yang beragam, seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari tujuan pembelajarannya, di mana kita tahu kalau tujuan pelajaran itu diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini nanti kita akan menganalisis dan membuat apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat dari artikel yang dibuat oleh Johnny Effendi yang berjudul Analisis Proses Perumusan Capaian Pembelajaran dalam dalam Merdeka Mengajar, di mana capaian pelajaran itu merupakan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik pada setiap fasenya, sehingga perlu dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran sebagai bentuk pendeskripsian secara umum untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, dari pendapat Johnny Pin tadi sesuai di mana tujuan pelajaran itu diturunkan dari capaian pelajaran, seperti itu. Nah, dari tujuan pelajaran itu juga termasuk ke dalam bagian C4 menganalisis, dan ini juga termasuk dan konkret dengan apa yang disampaikan oleh artikel yang dibuat oleh Muhammad Afif Martat, seperti itu Bu Tirza. Ya, Ibu Sifa. Nah, untuk pertanyaan kedua yang mengenai hook the student, yaitu bagaimana menarik minat peserta didik sejak awal. Ya, terima kasih untuk pertanyaan kedua, yaitu how the student, bagaimana menarik minat peserta didik dari awal. Nah, seperti kita tahu dalam proses belajar itu pasti kita tidak langsung-langsung aja dalam memberikan materi pembelajaran kan. Nah, kita juga harus bagaimana membuat peserta itu meningkatkan minat belajarnya. Nah, cara yang pertama itu kita memberikan pertanyaan pemantik. Berikan pertanyaan pemantik misalnya dalam materi konflik tadi. Contohnya pertanyaan pemantiknya itu konflik apa yang pernah terjadi di sekitarmu, apa penyebab dan apa upaya penyelesaiannya. Nah, dari pertanyaan pemantik itulah kita dapat membuat peserta didik itu berpikir apa sih yang contoh konflik yang pernah terjadi di lingkungannya. Kemudian hal ini juga sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Abdul Qadir tahun 2013
yang berjudul Konsep Pembelajaran Kontekstual Sekolah. Nah, artinya di mana? Kalau pertanyaan pemantik yang kita berikan kepada peserta didik itu harus konkret dan kontekstual berdasarkan dari lingkungannya gitu. Nah, kalau kita memberikan pertanyaan pemantik yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya, nanti itu kan juga akan membuat mereka itu berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap apa yang kita berikan kepada mereka seperti itu. Nah, kemudian juga menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, seperti kita tahu, model pembelajaran problem based learning itu kan mendorong pemikiran kritis siswa dalam memecahkan permasalahan secara logis, serta juga melatih siswa bekerja sama dengan anggota kelompoknya kalau kita memberikan tugas secara berkelompok seperti itu. Nah, dari model pembelajaran personal itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rahmadani tahun 2019 yang artikelnya berjudul Metode Penerapan Model Problem Learning. Nah, dalam artikel ini menyebutkan bahwa model PBL ini merupakan pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi permasalahan yang otentik dan bermakna kepada siswa. Yang mana situasi tersebut dapat mengarahkan siswa melaksanakan investigasi dan penyelidikan dari berbagai sumber secara mandiri. Sehingga berkembanglah keterampilan berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah pada diri siswa tersebut. Nah, dari kutipan artikel itu dapat dipertegas kalau model pembelajaran problem study ini juga merupakan model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik itu berpikir kritis, apalagi ini juga termasuk ke dalam C4 yang menganalisis dari kasus-kasus yang disuguhkan oleh guru kepada siswa gitu. Nah, dalam proses belajar itu biasanya kan ada peserta didik yang menurun minat belajarnya. Dan pasti itu disebabkan oleh beberapa hambatan. Hambatan yang pertama itu biasanya muncul dari sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Misalnya meja belajar yang rusak, kipas angin yang kurang memadai. Nah, ini juga termasuk kepada hambatan bagi siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian mengenai kurangnya fasilitas tadi juga relevan dengan apa yang disampaikan oleh Faradiza Sabila dalam artikelnya itu yang berjudul Problematika Kesulitan Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Melati. Nah, dalam artikel ini juga menyebutkan bahwa kesulitan belajar dapat terjadi karena selama proses pelajaran tersebut siswa tidak memperhatikan kegiatan pembelajaran. Nah, dari kegiatan pembelajaran itu kita lihat kalau sarana dan prasarana yang kurang mendukung juga menjadi hambatan minat dan motivasi anak dalam belajar. Seperti itu. Ya, baik, Ibu Siva. Untuk pertanyaan terakhir yaitu mengenai explore, equip, and experience. Apa yang perlu dipelajari dan dilakukan untuk mencapai tujuan? Nah, untuk pertanyaan mengenai explore, equip, dan experience ini, di mana apa yang perlu dipelajari dan dilakukan untuk mencapai tujuan. Seperti yang telah disampaikan pada podcast sebelumnya, kalau study D itu dapat mencapai tujuan pembelajaran, maka pembelajaran itu dilaksanakan dengan mengenalkan study D pada sebuah fenomena yang menarik, kemudian mengajak mereka untuk mendiskusikannya, misalnya dengan menggunakan model problem based learning tadi. Nah, dari model itu kita dapat memberikan kasus-kasus yang ngetren lah gitu kan. Kemudian mereka juga berkolaborasi dari kasus yang kita berikan. Kemudian mereka akan berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam memecahkan kasus tersebut. Nah, itu juga salah satu contoh dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian hal ini juga kita lakukan dengan menerapkan model experience learning, di mana dalam model ini kita akan memberikan pembelajaran di mana peserta didik itu akan diarahkan untuk mensimulasikan cara penyelesaian masalah tersebut yang diberikan. Kemudian di mana model pembelajaran ini kita mampu memberikan pengalaman-pengalaman kepada peserta didik. Nah, contoh pembelajaran kelompok itu kan juga termasuk kepada model experience learning kan, di mana mereka itu berkolaborasi, berkontribusi dalam memecahkan permasalahannya.
Nah, ini juga sesuai apa yang disampaikan oleh Desi Dwi Rianti dalam artikelnya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Pengalaman atau Experience Learning dalam pembelajaran menulis teks deskripsi pada siswa kelas 4 SD Negeri Barat Kidul. Dalam artikel ini menyebutkan bahwa experience learning ini merupakan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya. Nah, itu merupakan cara yang tepat bagaimana guru mampu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktu dan jawabannya Ibu Sifatullah Hamid. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai rating, revised, and revise, yaitu bagaimana siswa diajak untuk merefleksikan dan memperbaiki pemahaman. Saya ingin bertanya dan kepada Ibu Rika. Silakan Ibu Rika. Baik, masih Ibu Tirza. Jadi, pertanyaannya terkait dengan bagaimana pelajar untuk merefleksikan dan memperbaiki mana. Pada sebelumnya, kelompok telah memberikan jawaban bahwa untuk membantu saling memikirkan kembali pemahaman dan ide yang telah mereka miliki, guru berikan kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan peserta didik. Nah, umpan ini dapat mengarahkan peserta didik untuk mampu merefleksikan pengalaman belajarnya dengan memperhatikan dari sendiri tentang apa yang baik dan apa yang perlu diperbaiki agar dapat mencapai tujuan pembelajaran diikutinya. Nah, hal inilah disebut dengan refleksi. Dari lihat di sini bahwa pemberian kembali dapat mengarahkan peserta didik untuk mampu mengajarkan pengalamannya dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, tadi kan Ibu Rika, podcast ini diminta untuk melakukan bisa tolong didekatkan lagi mikrofonnya, soalnya kurang kedengaran. Ibu Tila. Ulangi Ibu Siska, apakah kedengaran Ibu Siska? Jaringan Ibu Rika mungkin bermasalah, Bu Tirza. Udah bisa Bu Rika Rahmi? sekarang terdengar jelas nggak, Bu Tirza? Udah kedengaran. Ya, baik Ibu Tirza. Nah, jadi saya ulangi Ibu, eh, pertanyaan terkait dengan rating, revisit, revise, yaitu bagaimana siswa diajak untuk merefleksikan dan memperbaiki pemahamannya. Nah, pada podcast sebelumnya, kami dari kelompok 4 telah memberikan jawaban bahwa untuk memandu peserta didik memikirkan kembali pemahaman dan ide penting yang telah mereka miliki, guru memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilakukan peserta didik. Nah, umpan balik ini dapat mengarahkan peserta didik untuk mampu merefleksikan pengalaman belajarnya dengan mempertanyakan pada diri sendiri tentang apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaikinya, agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah diikutinya. Nah, inilah yang disebut dengan refleksi. Jadi terlihat di sini bahwa pemberian pembalik dapat mengarahkan peserta didik untuk mampu merefleksikan bagaimana pengalamannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini senada dengan konsep yang disampaikan oleh Tommy Aparsantosa melalui artikelnya dengan judul Pengaruh Penggunaan Umpan Balik atau Feedback terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fikih. Yang mana dalam artikel tersebut, Tommy Aparsantosa mengatakan bahwa umpan balik ialah memberikan sesuatu kepada siswa berupa hasil tes yang telah mereka kerjakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang mana umpan balik ini tidak berguna apabila tidak ada proses pembelajaran berikutnya mengenai kerja siswa dalam memperbaiki kelemahan dan dalam memahami informasi yang telah dijelaskan oleh guru. Jadi menurut Tommy Aparsantosa ini, umpan balik tidak akan ada gunanya apabila tidak ditindaklanjuti oleh guru untuk mengarahkan peserta didik tersebut untuk memperbaiki hal-hal yang telah diberikan atau umpan balik yang telah diberikan kepada mereka tersebut.
Jadi terlihat kesesuaian konsep antara apa yang disampaikan kelompok 4 dengan literatur dari Tommy Aprasantosa tersebut, yaitu umpan balik diberikan untuk mengarahkan siswa mampu merefleksikan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran telah diikutinya, sehingga siswa dapat memperbaiki cara belajarnya dengan lebih baik. Demikian Ibu Tirza, kembalikan kepada Ibu Tirza. Baik, Ibu Rika Rahmi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai exhibit and evaluate, yaitu bagaimana siswa menunjukkan pemahaman dan bagaimana kita menilai. Baik, Ibu Tirza. Jadi terkait dengan exhibit atau evaluate, yaitu bagaimana siswa menunjukkan pemahaman dan bagaimana kita menilai. Nah, di podcast sebelumnya, kelompok 4 telah menjelaskan bahwa untuk membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur. Guru harus memberikan kriteria penilaian yang jelas dan contoh penilaian diri yang baik untuk membantu peserta didik memahami proses refleksi mereka. Kejujuran dalam penilaian diri sangat ditekankan dengan fokus pada kekuatan serta area yang perlu diperbaiki. Dalam evaluasi diri, peserta didik dibimbing untuk menganalisis kinerjanya melalui pertanyaan reflektif yang didukung dengan bukti nyata, seperti hasil tugas atau umpan balik. Kemudian, mereka diminta untuk membandingkan hasil belajar dengan tujuan awal yang telah ditetapkan, berdiskusi dalam kelompok, dan membuat rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, jika dikaitkan dengan literatur yang ada, maka pernyataan dari kelompok 4 ini sesuai dengan literatur dari penelitian Wulandari tahun 2019, yang mana Wulandari dalam penelitiannya mengatakan bahwa yang menunjukkan bimbingan dalam penilaian diri yang terstruktur meningkatkan pemahaman siswa terhadap kekuatan dan kelemahan mereka, serta membantu mereka menetapkan tujuan pembelajaran yang lebih jelas. Evaluasi diri yang dilakukan melalui umpan balik yang terarah juga membantu siswa memperbaiki proses pembelajaran mereka secara mandiri. Nah, jadi terlihat di sini bahwa Wulandari ini mendukung atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4, yaitu evaluasi diri yang dilakukan melalui umpan balik dapat mengarahkan siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran mereka secara mandiri. Selanjutnya, untuk melibatkan siswa dalam evaluasi diri, mereka diajak merefleksikan perjalanan belajar dengan pertanyaan seperti apa yang saya pelajari tentang diri saya dan apa tantangan terbesar saya. Mereka juga meninjau portofolio hasil belajar dan meminta umpan balik dari guru atau teman sebaya. Berdasarkan refleksi ini, siswa akan dituntun untuk menetapkan tujuan baru, misalnya meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, dan pencapaian mereka dirayakan untuk meningkatkan semangat belajar. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Agustin yang mengemukakan bahwa refleksi diri yang dilengkapi dengan umpan balik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa dalam belajar. Untuk membantu siswa melihat capaian pembelajarannya dan area yang perlu penyempurnaan, guru dapat mengadakan sesi rekapitulasi bersama, meminta siswa menyebutkan 3 hal yang mereka kuasai dari topik yang dipelajari, serta meninjau portofolio atau dokumentasi hasil belajar. Umpan balik spesifik dari guru atau teman sebaya sangat membantu siswa dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Peta pembelajaran atau visualisasi lainnya juga digunakan untuk menjembatani antara apa yang telah dikuasai dan apa yang perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Suryani dan Rahmawati yang mengatakan bahwa pendekatan berbasis portofolio dan peta pembelajaran efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pencapaian mereka, serta membantu mereka dalam merencanakan langkah perbaikan untuk waktu selanjutnya. Sekian, kembalikan kepada Ibu Tirza. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu mengenai Tyler, bagaimana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik? Baik, Ibu Tirza. Jadi mengenai Tyler, yaitu bagaimana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat dari peserta didik, guru perlu melakukan asesmen awal guna mengenali karakteristik peserta didik. Asesmen awal ini ada 2, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, kalau yang kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan peserta didik, dan kalau misalnya non-kognitif ini terkait dengan karakteristik atau seperti minat belajar, gaya belajar, dan kebutuhan-kebutuhan terdidik terkait dengan karakteristik belajarnya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, guru dapat merancang pembelajaran diferensiatif yang mencakup bahan ajar variatif, pilihan aktivitas sesuai minat, serta media pembelajaran yang menarik.
Strategi ini bertujuan menjaga arah pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran, sekaligus meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Karena mereka dibelajarkan sesuai dengan minat dan karakteristik belajar mereka. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian dari Fitria, yang mana Fitria mengatakan bahwa pembelajaran berbasis minat dan diferensiasi berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, perubahan kondisi di kelas menuntut guru untuk bersikap fleksibel dalam menyesuaikan rencana pembelajaran. Guru perlu menganalisis hambatan yang muncul, melakukan evaluasi, dan merancang ulang pembelajaran telah mengacu pada capaian tujuan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hidayati dan Fitria, bahwa revisi berbasis refleksi pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Maka, fleksibilitas rencana tidak hanya sebagai respon teknis, tetapi juga sebagai wujud adaptasi pedagogis demi mendukung keberhasilan belajar semua peserta didik. Sekian Ibu Tirza, saya kembalikan kepada Ibu Tirza. Terima kasih atas waktu dan jawabannya, Ibu Rika. Nah, untuk Sama-sama, Bu. pertanyaan organize, pertanyaan ketujuh, yaitu bagaimana alur pembelajaran dirancang secara logis dan efektif. Saya akan bertanya kepada Ibu Siska Oktariza. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Triza atas kesempatannya. Yang pertanyaannya bagaimana alur pembelajaran dirancang secara logis dan efektif. Jadi di sini seperti yang telah dijelaskan pada podcast sebelumnya, untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, pengalaman belajar yang efektif melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran. Di sini guru perlu merancang pembelajaran yang bermakna dengan menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik tersebut. Kemudian guru juga memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk berinteraksi melalui diskusi ataupun melalui tugas kolaboratif. Serta di sini guru juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Ada penelitian menurut Surya pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pembelajaran aktif dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian untuk meminimalkan kesalahpahaman, guru juga harus menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas, memberi contoh dan non-contoh. Seperti yang dijelaskan pada podcast sebelumnya, guru bisa memberikan contoh mana yang betul dan contoh yang salah, agar siswa mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian serta sering melakukan pengecekan pemahaman melalui pertanyaan atau kuis singkat. Penggunaan media pembelajaran seperti gambar dan diagram juga sangat efektif dalam menjelaskan konsep abstrak sebagaimana yang didukung oleh penelitian Iskandar pada tahun 2021. Kemudian selain itu, untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, guru juga perlu mengatur alur pembelajaran dengan memulai dengan persepsi yang mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya. Materi harus disampaikan secara bertahap dengan variasi kegiatan yang menarik untuk menjaga keterlibatan peserta didik. Kemudian penutup dengan refleksi dan penilaian memungkinkan siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Penelitian menurut Pratama dan Adi pada tahun 2020 juga menemukan bahwa pengaturan materi yang sistematis serta variasi kegiatan dapat meningkatkan efektivitas dan motivasi siswa. Baiklah, mungkin hanya itu Ibu Tirza. Saya kembalikan kepada Ibu Tirza. Baik, terima kasih kepada Ibu Siska Oktariza. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai perbandingan antara temuan di lapangan dengan kajian literatur terkait UBD. Itu yang pertama, where is going and why, arah pembelajaran dan alasan tujuan pembelajaran. Silakan Ibu Siska Oktariza. Ya, baik. Terima kasih, Bu Tirza. Jadi, berdasarkan temuan di lapangan, menurut saya, tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran dan harus memuat dua komponen utama. Yang pertama yaitu kompetensi dan yang kedua itu konten. Yang mana tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu menghubungkan peristiwa nyata dengan kompetensi
potensi terjadinya konflik yang berfokus pada kemampuan menganalisis. Itu yang termaksud ke dalam C4 dalam taksonomi Bloom. Kemudian berdasarkan kajian literaturnya, konsep ini sesuai dengan taksonomi Bloom yang menjelaskan bahwa menganalisis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran. Yang mana ini dikemukakan oleh Marta pada tahun 2025. Dan selain itu, pernyataan Johnny Effendi pada tahun 2024 juga mendukung bahwa tujuan pembelajaran harus memuat kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dan konten atau materi yang harus dipahami siswa. Dengan demikian, pernyataan saya ini sejalan dengan literatur yang menggarisbawahi pentingnya merancang tujuan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Baiklah, demikian jawaban dari saya, Ibu Triza. Untuk pertanyaan berikutnya, Book and Student yaitu menarik minat peserta didik. Bagaimana perbedaan temuan di lapangan dan kajian literaturnya, Bu Siska? Jadi di sini menarik minat peserta didik, perbedaan dari temuan di lapangan dengan kajian literaturnya, yang mana temuan di lapangan saya menggunakan pertanyaan pemantik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk mengaktifkan pemikiran mereka dan melibatkan mereka dalam ide-ide besar. Kemudian mereka juga menggunakan model pembelajaran PBL untuk mendorong pemikiran kritis dan kerjasama. Kemudian perbandingan dengan kajian literaturnya, hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran kontekstual menurut Abdul Qadir pada tahun 2013 yang menyarankan agar materi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan nyata siswa. Model PBL juga sangat mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, seperti yang dijelaskan oleh Rahmadani tahun 2019. Jadi pendekatan yang digunakan yang saya gunakan di sini dalam menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa dan menerapkan PBL sangat konsisten dengan teori yang ada. Baiklah, itulah jawaban dari saya, Ibu Triza. Baik, terima kasih Bu Siska. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana perbandingan temuan di lapangan dan kajian literatur terkait ekspor equip experience? Baiklah, terima kasih Bu Triza. Perbandingan temuan di lapangan dan kajian literatur terkait dengan eksplorasi, persiapan, dan pengalaman. Yang pertama yaitu berdasarkan temuan di lapangan, saya mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide besar melalui diskusi kelompok dan simulasi penyelesaian konflik. Kemudian mereka juga menggunakan tugas luar kelas seperti wawancara dan refleksi pribadi. Perbandingannya dengan kajian literatur, konsep ini sejalan dengan pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning yang mengutamakan keterlibatan siswa dalam pengalaman nyata untuk mengembangkan keterampilan mereka. Yang mana artikel ini menurut Rianti pada tahun 2023. Pendekatan ini mendukung pemahaman lebih dalam terhadap materi melalui pengalaman langsung, serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa seperti empati dan kolaborasi. Baiklah, demikian jawaban dari saya, Bu Triza. Saya kembalikan kepada Bu Triza. Baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya Ibu Siska Oktariza. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Ulya Syarifatul Hayanis, yaitu mengenai writing, revised, and revise. Bagaimana perbandingan temuan di lapangan dan kajian literatur mengenai refleksi dan revisi pemahaman Bu Ulya Syarifatul Hayanis? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Tirza. Terkait pertanyaan bagaimana perbandingan antara temuan di lapangan dengan kajian literatur terkait dengan rating, revised, dan revise, yaitu refleksi dan revisi pemahaman, yaitu saya mengarahkan siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dengan umpan balik yang diberikan oleh guru. Ini pada temuan di lapangannya. Dan kemudian umpan balik ini tentunya akan membantu peserta didik untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jika kita perbandingkan dengan kajian literaturnya, tentunya pemberian umpan balik ini
sangat konstruktif dan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Tommy A. Prasantoso pada tahun 2020, umpan balik berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kesalahan dan mendalami pemahaman materi lebih dalam. Seperti itu, Ibu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perbandingan temuan di lapangan dan kajian literatur mengenai exhibit dan evaluates? Terkait dengan bagaimana menunjukkan pemahaman dan evaluasi pada temuan lapangannya, saya membimbing peserta didik dalam penilaian diri dan evaluasi dengan memberikan kriteria yang jelas, kemudian memberikan refleksi mengenai pencapaian pembelajaran peserta didik tersebut. Jika diperbandingkan dengan kajian literaturnya, tentu saja praktik yang saya lakukan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2019 yang mana menunjukkan bahwa penilaian diri yang terstruktur dapat membantu peserta didik mengenali kekuatan, kelemahan, serta juga menetapkan tujuan belajar yang lebih jelas dan meningkatkan pemahaman mereka. Nah, inilah sangat sesuai dengan pendekatan UBD yang mana menekankan pada evaluasi, yang mana evaluasinya tersebut adalah berkelanjutan. Seperti itu, Ibu. Oke, Ibu Ulya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai Taylor. Bagaimana perbandingan temuan di lapangan dan kajian literatur mengenai menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik? Oke, untuk temuan di lapangannya, ketika menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, saya mengidentifikasi pentingnya asesmen yang mana di sini dilakukan untuk mengenali karakteristik dari peserta didiknya, kemudian merancang pembelajaran yang mana dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan gaya belajar dari peserta didiknya. Nah, jika dibandingkan kajian literaturnya, tentunya pendekatan yang dilakukan ini sejalan dengan prinsip UBD, yang mana dia akan menekankan pada pentingnya penyesuaian pembelajaran guna memenuhi kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu Ulya. Dan untuk pertanyaan terakhir dari mengenai organize, yaitu bagaimana perbandingan antara temuan di lapangan dan kajian literatur mengenai pengaturan alur pembelajaran yang logis dan efektif. Terkait organize, bagaimana temuan di lapangan mengatur alur pembelajaran yang logis dan efektif, saya merancang alur pembelajaran yang bermakna dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi dan berkolaborasi, juga tidak lupa memberikan umpan balik yang membangun sebagai sarana dan memfasilitasi pemahaman peserta didik lebih dalam. Jika diperbandingkan dengan kajian literaturnya, tentu saja hal yang saya lakukan ini sesuai dengan temuan dari Surya tahun 2019 bahwa pembelajaran aktif dan kolaboratif akan meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik. Kemudian penggunaan media pembelajaran juga pengecekan pemahaman dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Seperti itu. Cukup, Oke. Ibu Tirza. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Nah, dapat disimpulkan secara keseluruhannya, temuan-temuan di lapangan yang dilaporkan oleh ibu-ibu sudah sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UBD, di mana pembelajaran dirancang dengan tujuan yang jelas, pengalaman belajar yang bermakna, dan evaluasi diri yang berkelanjutan. Nah, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran tersebut sudah mendukung perkembangan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional siswa, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan semoga temuan-temuan yang di lapangan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih semuanya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tirza. Terima kasih. Dan ibu-ibu semuanya. Terima kasih.